Jadi kalau kita lihat tadi pertanyaan menarik ya, di mana peran perguruan tinggi, dan ini juga ada Monef berbasis bukti. Nah ini yang ingin kami tekankan. Jadi ketika masuk ke peran perguruan tinggi tadi, ini dari teman-teman dari Unpad, dari teman-teman dari UNER, dari Unhas ya, Unhas juga ikut juga ini ya. Ini ada satu hal yang menggelitik ya, ketika di daerah kita itu angka kematian ibu meningkat ya. Sayangnya kita nggak bisa melihat di STK itu Bu, karena itu nasional, kita belum tahu bagaimana per provinsi ya. Tapi kami mengalami masa yang sangat memalukan di UGM ya, itu antara tahun 2008 sampai 2011 ya. Kematian ibu itu meningkat absolut ya, dari 36 menjadi 56 selama 4 tahun ya. Nah itu pertanyaan menarik loh, di IY kan ada UGM, nah di mana UGM-nya nih kok tadi naik kok tidak ngapa-ngapain. Nah itu kami malu betul ya. Nah sehingga bersama-sama dengan fakultas ya, dan ada Bu Zainab ini juga mantan Kadinkes Bantul dan juga alumnus UGM. Nah kami berusaha untuk mari kita jawab tadi dengan aktif ikut serta. Nah ini menarik, nanti kita masuk pada konsultan tadi ya. Kita harus tanggung jawab juga. Jadi UGM kalau ada apa-apa dengan DIY, ya kita harus merasa ini semacam tugas kita. Nah, sehingga kami memutuskan waktu itu mari kita bantu DIY untuk mengurangi kematian tadi ya. Nah, tadi kita menggunakan banyak pendekatan termasuk surveillance response, menggunakan angka absolut dan sebagainya. Dan selama 2 tahun terakhir ini syukur alhamdulillah ya, dari 56 menjadi 40 di tahun 2012, dan dari 2013 sekarang ini bulan Oktober 27 ibu meninggal. Jadi dari 56, 40, 27. Nah itu apakah bukti bahwa ini hasil dari Dinkes yang berubah? Ini memang bisa kebetulan, bisa juga ya, tapi minimal kami dari UGM itu merasa istilahnya itu ya lega sedikit lah. Tidak malu betul. Misalnya dari 56 naik lagi jadi 65, dari 70, nanti muka kita taruh di mana nih Anda ahli public health, Anda ahli Opskin, Pak Rukmono tokoh Opskin di Indonesia yang ngajar di mana-mana ya tentang Ponek ya. Tanya Anda ngurusi kampung Anda nggak bisa, masa mau ngajari kita? Nah itu jadi itu Bu, jadi peran kita menarik ya. Jadi mari kita lihat dulu ya. Kita masuk pada halaman 1 dari bagian 2 ini, sambil nanti kita lihat apa job desk-nya ya. Terus ya, jadi ini juga tadi menjawab Pak Mul juga ya. Tim konsultan manajemen dan teknis KIA mengapa dibutuhkan ya. Jadi kembali lagi bahwa sektor KIA itu abstrak ya. Jadi belajar dari pengalaman di tempat lain, di PU dan sejarah kita yang kelam ya. Kami sebut kelam ini karena pernah 228 kok jadi 359 itu kelam betul. Jadi jangan ribut mengenai angka, tapi mari kita lihat bahwa memang histori kita tuh tidak begitu bagus lah. Nah, mari kita coba cari cara untuk mengurangi tadi ya. Ya, slide ya. Nah, sehingga kita berpendapat ya. Kenapa? Tadi kalau kita lihat di kabupaten itu memang tadi tenaga misalnya Kasubdin Kesga ya itu ya urusan ini ya. Itu muda-muda nggak nih? Dan gonta-ganti nggak nih? Gonta-ganti terus ini orangnya nih, karena dia bagian dari rotasi karir kita dia ya. Nah ini kita perlu ada tim konsultan untuk ikut tanggung jawab juga. Jadi membantu tapi ikut bertanggung jawab. Sudah di UGM kita membantu DIY, berarti kita tidak cuman membantu ngomong toh ya, tapi kalau DIY naik kematiannya kita juga merasa gagal, sedih. Kalau DIY turun, kita juga agak lega ya. Nah, ini yang perlu kita cermati. Jadi kerjaan konsultan itu bukan hanya bicara aja atau omong doang, tidak. Kita harus sampai pada tadi actionnya apa dan apa indikatornya ya, turun atau naik ya. Terus, nah ini kalau kita lihat hubungannya ya. Ini yang tadi Pak Mul ya, jadi kita akan melihat ada Dinkes dan atau kelompok kerja jaringan KIA Pak, yang tadi lintas sektoral. Tadi ini konsultan teknis. Nah ini di sini. Kemudian ada penyandang dana. Ini bisa Kementerian Kesehatan, donor, perusahaan donor, atau saya juga seperti AusAid itu di NTT ya. Ini yang mendanai perusahaan CSR barangkali di daerah yang tambang minyak atau apa ya, mungkin bisa dari sini. Dan ada kabupaten kota yang juga punya uang juga di sini. Slide berikutnya. Nah, siapa yang butuh tadi? Nah, ini.
Dan apa target kinerja mereka? Kembali kematian. Nah, jadi jangan hanya K1 K4. Jadi kita masuk pada di level kabupaten itu indikatornya ya jumlah kematian, naik atau turun. Tegas saja tuh, nggak usah pakai macam-macam argumen. Kami anjurkan kematian. Jadi betul-betul hit the target tadi ya. Terus tadi, jadi data cakupan tuh indikator antara yang memang sebagian berada di hulu atau di hulu agak hilir ya nih ya. Jadi prinsip tadi hit the target tadi sebagai satu hal yang kita pakai nanti ya. Terus ya. Nah ini tadi sudah kita lihat. Nah pelaku-pelaku tadi yang Pak Mul katakan ya. Dan nanti kita akan masuk pada siapa mereka dan siapa yang punya komitmen dan punya tadi leadership tadi Pak ya, kepemimpinan tadi. Slide ya. Nah ini berbagai profesi dari lembaga-lembaga dan kelompok yang mempunyai keterampilan berbeda-beda namun saling menunjang. Dan juga yang penting mempunyai komitmen bersama untuk menurunkan kematian ibu dan bayi dengan menggunakan pendekatan yang terintegrasi antara intervensi di hulu dan hilir. Dan setiap anggota tim mempunyai tanggung jawab spesifik dalam paket-paket kerjanya. Nah, ini jadi satu hal yang sangat kunci tadi menjawab dari Pak Mulri ya. Komitmennya itu ya di sini. Jadi mereka tadi kembali lagi ini bukan perguruan tinggi ya, tapi mereka itu saya tim tadi ya, masuk Dinkes ya. Rasa malunya loh Pak, kalau sampai kematian ibu tinggi, itu ada nggak? Atau rasa nggak cuma malu Pak, tapi rasa bertanggung jawab atau rasa bersalah tadi, itu harus kita lontarkan. Misalnya ada SPOG di satu kabupaten Pak, atau satu kelompok ada 5 obskin Pak di kabupaten tertentu ya, kematiannya naik terus Pak. Ini ya harus mereka harus tanggung jawab Pak, nggak usah debat-debat. Kadang-kadang mereka debat itu bidanya keliru karena ngirimnya terlambat terus, nggak ada cerita. Pokoknya ada kematian meningkat ya, Anda sebagai SPOG, Anda sebagai bidan, Anda sebagai dokter umum itu tanggung jawab. Nah nih, paham maksud saya? Jadi kita tidak boleh saling menyalahkan tadi, tapi sama-sama kita merasa malu atau merasa tanggung jawab kalau ada kematian Pak. Jadi ini komitmen bersama Pak nih. Ini yang menarik Pak. Jadi karena kalau kita lihat selama berapa puluh tahun yang silam ya, sampai sekarang kadang-kadang masih ya, AAMP itu ada ketakutan yang jadi apa ya, kambing hitamnya itu ya profesi tertentu ya, khususnya bidan yang disalah-salahkan. Jadi pada ketakutan masuk AAMP nanti dihakimi ya. Nah tidak, jadi AAMP bukan menghakimi tapi mencari solusi tadi. Nah ini pertanyaan menarik ya, ada nggak mereka slide ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Jadi ada SDM, ada keterampilan ABCD, ada paket, tujuannya jelas. Slide berikutnya. Kalau kita lihat, kita rinci, nah ini tadi yang Pak mau, siapa mereka Pak nih. Nah ini, banyak banget Pak nih, yang dari mulai guru, tokoh masyarakat, dari gizi masyarakat, pengukur kesehatan, epidemiologis, ahli IT, bidan, perawat, sampai ahli gizi klinis, sampai dokter spesialis jantung. Ya. Jadi ini tim di kabupaten kota, yang mereka itu kalau di sini itu kematian ibu meningkat atau memburuk, mereka juga merasa malu betul ya. Dan masing-masing punya tadi fungsi yang mencegah faktor risiko di sini, merubah perilaku, melakukan diagnosis ini berjalan normal sampai emergensi dan berbagai keterampilan lainnya, termasuk merawat ibu-ibu yang punya kelainan jantung misalnya. Nah, ini satu tim Pak. Ini yang kita harus mulai bilang belak-belakan bahwa kalau sampai satu kota itu kematian ibu meningkat itu, mari kita panggil orang-orang yang punya profesi ini. Apa yang dikerjakan Anda semua nih? Ini menarik, apalagi kalau dilihat dari AMP-nya ya. Misalnya dari 10 kematian ibu, ternyata 6 orang itu harusnya bisa dicegah. Nah, 6 orang itu kan 6 orang yang memang sangat-sangat, hanya bukan 6 loh, tapi dia punya, kalau dia punya suaminya jadi duda, harus cari istri lagi yang kadang-kadang susah mencarinya. Kalau dia udah punya anak, anaknya itu akan jadi anak piatu ya. Kalau dia punya ibu tadi ya, kan masih muda ya, punya ibu nggak? Orang tua tadi akan, waduh kok sampai anaknya itu meninggal, dia pasti juga sedih sekali. Kalau punya teman arisan akan kehilangan teman-temannya. Jadi banyak orang yang kehilangan. Nah ini yang menarik nih. Jadi bisa nggak orang-orang di sini itu mari sama-sama tanggung jawab. Nah siapa pemimpinnya Pak nih? Ini yang menarik Pak. Jadi ini siapa pemimpinnya Pak?
Kalau saya tidak harus seorang Kadinkesnya atau anak Kadinkes itu bisa gonta-ganti juga loh Pak. Belum yang di bupati yang aneh-aneh ya, baru setahun 2 tahun menjabat udah ganti Kadinkes. Barangkali pemimpinnya juga seorang SPOG bisa nggak di situ? Atau SPA, atau ada epidemiologis, atau mungkin seorang tokoh guru yang dia bisa menggerakkan ini Pak. Untuk bersama-sama untuk masuk ke kesadaran bahwa kita harus mengurangi kematian ibu dan bayi tadi. Apapun ceritanya kita harus bersama-sama tadi Pak. Ini yang menarik Pak. Ya. Jadi ini kita harus punya tim ini di kabupaten. Jadi tidak bisa hanya orang pusat yang semangat, tapi orang kabupaten pun harus semangat. Ya, slide berikutnya. Nah, siapa pemimpinnya tadi? Itu memang kalau kita lihat penanggung jawab kepala daerah, ex officio, kepala dinas. Ya. Ini yang bisa bervariasi ya. Tapi ini bisa plus pemimpin tiap paket. Dan bisa tadi, masing-masing juga menjadi pemimpin informalnya. Yang paling kuat atau paling menonjol niatnya itu bisa aja menggerakkan yang lainnya. Ini yang menarik ya. Terus, nah dari sinilah mungkin, ini yang tim kerja itu membutuhkan konsultan manajemen dan teknis ya. Ya ini yang kompleks lintas sektoral dan punya indikator-indikator tertentu yang sangat kompleks juga ya. Dan ini butuh perencanaan dan monitoring yang independen. Nah ini Bu Santi ya. Jadi pihak perguruan tinggi itu bisa membantu pertama dalam posisi sebagai perencana dan juga monitoring independen. Nah kami di Jogja selama 2 tahun ini juga berfungsi UGM itu berfungsi sebagai tim monitor independen. Seperti pagi ini kita juga tanya Bu Zainab ya. Bu Zainab sampai bulan Oktober, ini akhir Oktober ya, ternyata sudah 27 ibu meninggal ya. Sudah itu artinya apa? Sudah itu ya, jangan tambah lagi lah kalau bisa ya. Kita masih punya waktu 2 bulan lagi. Kalau 2 bulan itu misalkan tambah 3 berarti menjadi 30. Memang sudah turun dari 40 jadi 30. Tapi kalau pas libur tahun baru dari 10 yang meninggal berarti akan jadi 37. Jadi masih ada ketidakpastian sehingga kita katakan sudah tadi itu semua orang yang kelompok yang tadi itu hati-hati betul. Jadi mari kita dan ini yang kita sebut sebagai adrenalinnya itu meningkat tadi ya. Jadi kita perguruan tinggi punya posisi sebagai di sini. Kemudian tadi ketika planning and budgeting berbasis bukti tadi, kita juga di perguruan tinggi juga bisa membantu Dinkes untuk menjadi tenaga konsultan tadi. Ya. Nah ini kita mengharapkan sebagai semacam pembelajaran dari PO yang punya model seperti itu. Ya. Terus, nah ini bisa konsultan perencana. Jadi perguruan tinggi Bu Santi ya, ini bisa sebagai perencana atau pelaksana atau konsultan monitoring dan evaluasi yang independen. Dan ini bisa perguruan tinggi atau bisa juga lembaga penelitian swasta. Itu bisa juga kita lakukan ya. Terus slide. Nah, di mana perannya? Nah ini kita juga bisa melihat perguruan tinggi misalnya, ini yang paling lengkap ini. Misalnya di FK Unpad ada SPOG yang akan menjadi tenaga ahli di dalam bidang spesialisasi opsinya untuk mengurangi kematian ibu misalnya. Kemudian dari kelompok kesmasnya mungkin di daerah hulunya itu membantu ahli-ahli di sini. Jadi ini sesuai dengan paket-paket pekerjaan yang ada di tim KIA di level kabupaten kota ini. Ini yang dikerjakan oleh perguruan tinggi bisa di sini. Slide. Nah, sehingga kalau kita lihat bagaimana komposisinya nih. Ini kita lihat apa saja kompetensinya dan apakah perlu mempunyai kompetensi yang soft skill, misalnya sebagai motivator tadi. Tadi Pak Mul katakan ya, komitmen tadi bisa nggak dikembangkan tadi Pak? Kalau kita atau ada konsultan yang ahli memotivasi misalnya, ya ahli memimpin atau ahli mengelola konflik nih. Nah sehingga pertanyaannya kalau kita lihat seperti ini, apa lembaganya nih? Nah ini yang jadi satu isu menarik ya. Slide berikutnya. Ya. Nah ini yang komposisi nanti harus kita lihat ya. Ini nanti sebelum kita masuk ke lembaga apa nanti memang ini apa komposisinya ya. Nah, kami membedakan antara 2 macam konsultan, yaitu konsultan manajemen dan konsultan teknis KIA. Ya, slide. Ya. Nah, kalau bicara konsultan manajemen, ini kita melihat bahwa adalah mereka dikontrak karena klien itu butuh untuk mengatasi masalah mereka. Dari masalah koordinasi, masalah bagaimana pendanaan dan sebagainya. Terus, ya. Nah, ini ciri sukses yang baik dari 3 ciri
konsultan manajemen yang sukses ya, itu harus memberikan solusi atau metode baru untuk klien. Kemudian organisasi klien harus memperoleh perbaikan yang dapat diukur sebagai hasil dari mengadopsi solusi yang diberikan oleh konsultan. Kemudian klien harus dapat melakukan pengembangan berkesinambungan di masa mendatang. Nah, kalau ini kita aplikasikan di KIA, ya, kita akan lihat seperti ini. Terus, ya. Nah, konsultan manajemen KIA, nah ini kalau kita ditanya ya, konsultan ini harus memberikan solusi atau metode baru untuk dinkes, provinsi, dan kabupaten dalam usaha menurunkan kematian ibu dan bayi. Nah, kemudian pemerintah kabupaten harus memperoleh perbaikan yang dapat diukur sebagai hasil dari mengadopsi solusi yang diberikan oleh konsultan KIA tadi. Nah, apa hasilnya? Ya, kematian tadi. Turun atau naik, udah tegas saja, nggak usah macam-macam pertimbangan, tapi konsultan bekerja selama 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun misalnya, tapi jangan setahun aja ya, susah tuh, tapi 3 tahun, 4 tahun barangkali ya, multi-years ya. Ya, itu ada nggak penurunan tadi? Kalau menurun ya bagus, kalau tidak ya jelek. Nah, kemudian pemerintah kabupaten harus dapat melakukan pengembangan berkesinambungan di masa mendatang. Jadi ini yang kita lihat ya, slide. Nah, di samping manajemen tadi itu juga artinya dia harus tanggung jawab pada tadi jumlah kematian dan ibu dan bayi ya, slide berikutnya, yang tentunya dibantu oleh konsultan teknis. Nah, nih. Ya, saya itu seperti yang saya alami, saya lebih banyak pada konsultan manajemen, tapi Pak Rukmono itu dia lebih bergerak sebagai konsultan teknis. Dalam hal apa? Dalam hal upskin misalnya. Ya, slide ya. Karena ada standar teknis di sini. Ini contoh konsultan teknik di program KIA. Ini konsultan upskin ini Pak Rukmono di sini. Penyakit anak ini SPA. Ini anestesi, ini keperawatan, kebidanan, bahkan ada antropologi kesehatan. Di NTT kami juga menggunakan bantuan teknis dari seorang antropolog ya. Ya, teknik informatika, teknik marketing dan sebagainya. Nah, ini perlu kerjasama tadi dengan konsultan manajemen untuk membangun sebuah tim yang kuat untuk mengurangi kematian ibu dan bayi. Slide ya. Nah, apakah perlu? Ya, kami lakukan juga beberapa tempat bahwa motivator itu suatu peran yang sangat orang yang sangat berperan, karena sebenarnya banyak teman-teman di kabupaten itu yang sebenarnya bisa giat bekerja, tapi kadang-kadang tidak ada yang bisa memotivasi atau kurang termotivasi saja nih. Ya, terus, nah ini Bu Santi ya, jadi lembaganya apa? Kalau kami lihat yang paling lengkap mempunyai tim tadi itu adalah perguruan tinggi. Ya. Jadi ini yang menarik ya, dan perguruan tinggi itu berada di seluruh provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai Papua itu ada perguruan tinggi yang bisa didaya gunakan untuk menjadi konsultan yang sifatnya itu membantu secara operasional dan tadi ikut bertanggung jawab, dan otomatis tadi kita malu UGM misalnya atau Unpad atau Unibro UB ya di Malang ya, Pak Mul ya, kita malu Pak Mul ya kalau misalnya di Malang juga meningkat tinggi, atau di Surabaya UNER di sana, tapi kematian ibu di kota Surabaya misalnya itu meningkat tinggi ya. Ini sekarang di kota Jogja sudah 7 nih, jadi padahal pernah di tahun berapa itu 0 ya, Bu Senap ya, atau sedikit sekali ya. Nah, jadi ini di kota-kota besar juga memburuk nih kematian ibu nih. Nah, ini yang perlu kita lihat ya. Jadi ini perguruan tinggi bisa berperan sekaligus juga menjadi monef yang sifatnya independen. Jadi bukti itu kita ikut juga mengumpulkan dengan survei atau riset menggunakan mahasiswa kita bisa terjadi. Ya, slide. Ya. Nah, sehingga kita harus punya semacam model bisnisnya. Jadi konsultan tadi harus mencakup marketing, nyusun kontrak, nandarin kontrak sampai penyelesaian kontrak dan melihat hubungan jangka panjang. Ya, tidak hanya setahun 2 tahun, tapi mungkin bisa berpuluh-puluh tahun juga kalau misalnya ini baik. Terakhir slide ya. Dan itu terkait dengan apa yang disebut dari mana sumber dananya nih. Nah, ini kalau kita lihat sumber dana pemerintah itu ada. Dana APBN itu ada macam-macam, yang paling bisa dilihat adalah dana Dikon itu banyak bisa dipakai untuk pembinaan teknis dan monitoring. Jadi anggota konsultan bisa didanai dari dana Dikon seharusnya. Nah, kalau dana APBD itu bisa saja terjadi daerah yang kaya itu punya semacam program khusus untuk ini, atau dana RSBLUD itu juga bisa. Kemudian sumber dana masyarakat, ini yang masuk BLUD atau dana kelompok swadaya, dana perusahaan, ini bisa juga. Atau mungkin dana asing, kalau dari NTT banyak pakai dana AusAid ya. Nah, ini
sumber dana ini yang perlu digali betul dan harusnya tuh ada. Dan logikanya seperti kalau kita lihat ya, jam persal itu anggaran sekitar 2,1 triliun ya. Coba kita lihat banyak nggak itu kira-kira? Ya logikanya berapa persen untuk perencanaan dan monitoring? Logikanya berapa nih? Kalau di PU itu antara berapa? 4-7% bisa. Cobalah kalau kita dari 2 triliun tadi, itu 4% dipakai untuk planning dan monitoring independen, itu berapa tuh? 4/100 kalikan 2.000 miliar, 2.000 miliar, ya. Berapa tuh? Sekitar 80 miliar rupiah. Ya, itu logikanya ya. Sehingga jam persal itu bisa menjadi program yang lebih terarah. Tapi di kesehatan itu tidak mempunyai tradisi seperti PU yang merencanakan dan monitor secara independen. Semua diserahkan pada Dinas Kesehatan atau Pelaksana atau Kementerian Kesehatan. Akibatnya seperti sekarang, kita tidak tahu mengapa kok banyak kematian ibu tadi ibu tanya tadi ya, di provinsi mana Bu ya? Tadi Bu saya maaf di provinsi mana, kita nggak punya catatan betul karena kita nggak punya tadi monitoring dan evaluasi independen dari jam persal. Kami di UGM punya data hanya di 4 provinsi. Kebetulan kami membuat monef independen untuk jam persal. Dan ini yang menarik, tapi kita tidak punya 33 provinsi, nggak punya. Padahal harusnya dananya itu kalau negara kita mau, bangsa kita mau, itu sebagian dari kecil dari dana jam persal atau nanti dana BPJS itu dipakai untuk monef. Nah, barulah kita bisa tadi menjawab detail tadi Bu ya. Ini yang kita tuh kurang Bu di kesehatan. Saya kira ini yang terakhir apa? Sudah ya? Ya. Nanti kita sampai bagian 3 untuk webnya ya. Tapi ini yang menarik bahwa kita perguruan itu mempunyai posisi yang kuat sekali. Saya kira ini Pak, nanti kita sambung sebentar dengan web nanti ya.